Hai, krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 melanda hampir seluruh negara-negara di Asia. Berkaitan dengan negara kita, Indonesia, Presiden Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Negara Republik Indonesia menghadapi dilema, apakah beliau harus memutuskan ikut CBS atau tidak. Berkaitan dengan hal tersebut, kami dari Sindikat 5 Blemba 12 SBM ITB akan menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut. Please enjoy. Indonesia memiliki 17.000 pulau dan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Didukung dengan letaknya yang strategis, terletak di antara dua benua dan dua samudra, membuat Indonesia menjadi negara yang sangat menarik untuk perdagangan. Sebagai negara kelautan yang beriklim tropis, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Insinyur Soekarno sebagai pemimpin Indonesia mengklaim kemerdekaan pada tahun 1945 dan menjadi presiden pertama Indonesia. Zaman ini dinamakan Orde Lama. Pada pertengahan tahun 1965, Indonesia mengalami gejolak besar dalam pemerintahan yang mengharuskan Jenderal Soeharto untuk mengambil alih pemerintahan menggantikan Presiden Soekarno. Presiden Soeharto mendeklarasikan zaman ini sebagai Orde Baru. Pada pertengahan tahun 1960-an, Presiden Soeharto mereformasi sektor perbankan yang memperbolehkan bank pemerintah maupun bank swasta untuk beroperasi. Pada awal tahun 1970-an, kontrol nilai tukar falas dihapuskan. Pertumbuhan ekonomi pada era tahun 1980-an mencapai 9%, yang mana menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia dalam kondisi prima. Tahun 1990 sampai dengan 1996, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,9%. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan prestasi yang baik, pada tahun 1997 Indonesia harus menderita akibat krisis yang melanda Asia. Krisis Asia dimulai ketika mata uang Baht Thailand terdevaluasi sebesar 25% akibat nilai tukar tetap ditinggalkan dan Baht Thailand mulai diberlakukan sistem mengambang bebas. Krisis ini dengan cepat menyebar ke seluruh negara Asia lainnya, yang mana dikarenakan oleh para investor menarik uangnya akibat kekhawatiran pada kondisi ekonomi yang kian memburuk pada negara di wilayah Asia. Kondisi krisis ini diperparah dengan kondisi Indonesia, yang mana surat hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar, rata-rata utang jangka pendek. Lemahnya sistem perbankan di Indonesia. Tidak adanya keterbukaan mengenai keputusan politik yang diambil pemimpin negara. Perkembangan yang lambat dari situasi politik akibat dari krisis ekonomi.
Pada tanggal 8 Oktober 1997, saat nilai rupiah mengalami penurunan yang signifikan, pemerintah mencari dukungan dari IMF dengan 4 kondisi. Setelah intervensi yang dilakukan oleh IMF, rupiah tetap mengalami penurunan. Puncak krisis ekonomi yang dialami Indonesia terjadi pada tahun 1998. Pada tanggal 23 Januari 1998, nilai tukar 1 dolar Amerika sebesar 16.500 rupiah. Hal ini memicu kerusuhan di berbagai tempat. Menanggapi krisis yang terjadi di Indonesia, pakar ekonomi dunia memberikan saran kepada Presiden Soeharto. Stephen Hanke, Professor of Applied Economics, Indonesia harus membuat Currency Board System (CBS). Currency Board System atau CBS akan memperbaiki nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menurut Stephen Hanke. Saran tersebut bertolak belakang dengan pendapat Michael Kamdesus, seorang managing director IMF. Jika usulan CBS diadopsi, maka akan menurunkan cadangan devisa negara dan sangat kecil kemungkinan untuk berhasil, karena hal ini berisiko terhadap perekonomian Indonesia dan kemungkinan IMF akan menghentikan dukungannya kepada Indonesia, kata Michael Kamdesus. Soeharto juga diminta oleh Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Jepang, dan pemimpin negara lainnya untuk melaksanakan reformasi IMF. Apa yang sebaiknya Presiden Soeharto lakukan? Mengambil langkah untuk mengimplementasikan CBS seperti yang disarankan oleh Stephen Hanke, atau tidak, seperti saran Michael Kamdesus? Kesimpulan dari uraian di atas adalah 1. Hutang luar negeri jangka pendek dalam mata uang asing harus didukung dengan kokohnya cadangan devisa negara, karena sewaktu-waktu hutang tersebut harus dibayarkan. Oleh karena itu, dibutuhkan cadangan dalam mata uang US dollar untuk membayar hutang tersebut. Hal ini membuat nilai mata uang tersebut tidak stabil jika Indonesia tidak mempunyai cadangan devisa yang memadai. 2. Currency Board System (CBS) baik untuk diterapkan di Indonesia apabila cadangan devisa negara Indonesia sudah stabil atau kuat. Apabila CBS gagal diterapkan, pada saat itu Indonesia akan kehilangan kepercayaan dari komunitas global. 3. Karena krisis keuangan yang melanda Indonesia dan cadangan devisa negara tidak memadai, maka jalan yang terbaik pada saat itu melakukan reformasi keuangan sesuai instruksi IMF. Apabila CBS dijalankan pada saat itu, maka akan menyebabkan pengetatan keuangan yang cepat
dan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Demikian kesimpulan.